of Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Salah satu fasilitas dari smartphone kita adalah kita bisa WhatsApp ya, mengirimkan pesan singkat kepada siapapun bahkan termasuk kepada customer kita. Tapi gimana ya caranya supaya bisa mengirimkan pesan singkat yang isinya benar-benar bisa menggambarkan produk kita bahkan menggugah calon klien atau customer kita untuk tertarik dengan produk kita? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung setelah menikmati libur panjang beberapa hari ini. Pagi hari ini kami mengajak Anda ya untuk kembali bersemangat ya untuk memberikan edukasi ya, memberikan inspirasi kepada kita semuanya supaya kita bisa menjadi lebih dekat lagi dan bisa membuat customer kita tuh menjadi tergila-gila sama kita. Pagi ini saya bersama-sama dengan Pak James B. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola, segar ya Ola ya. Alhamdulillah syukur. Pagi-pagi sudah bangun Ola semalam, tidurnya malam juga ya. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia, senang sekali kita bisa jumpa lagi. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat ya. Amin, amin, amin. How to write your WhatsApp text and promotional materials to sell. Nah ini ada 10 times more yang akan kita bahas begitu ya, walaupun mungkin pagi hari ini nggak bisa 10 stance-nya semuanya dibahas, tapi setidaknya mungkin separuhnya kita bisa dapat gambaran ya. Nah, Pak James, kalau sebelumnya ini bagian dari adaptasi bahwa situasinya nih mau nggak mau suka nggak suka kita tuh ya ketemunya lebih banyak secara online, secara digital. Yes. Apakah ini ya artinya how to write your WhatsApp text ini bagian dari kita agile ya, artinya beradaptasi dengan situasi sekarang Pak James? Persis Ola, yes, persis sekali ya. Kita bisa lihat ya, dalam kondisi gini di mana lebih banyak harus work from home ya, walaupun work from office pun kadang-kadang customer enggan ketemu dengan kita ya. Jadi mau tidak mau bahan promo ya, jualan itu harus lewat WA ya. WA pun ada 2-3 macam WA. WA dari dalam bentuk tulisan, WA dalam bentuk gambar-gambar alias brosur, atau WA dalam bentuk promo ya, materi promo dalam bentuk video. Oke ya. Hari ini kita akan bahas khususnya kalau tulisan ya, tulisan dan ya, kita semua setiap hari terimalah ya tulisan-tulisan teks ya, untuk promo produk, promo jasa dan sebagainya. Pertanyaannya saya kepada Ola dan kepada Smart Listeners ya, dari sekian banyak materi promo WA yang kita terima, berapa banyak yang kita benar-benar baca sampai selesai, dan kedua setelah baca sampai selesai kita malah respon dan balas kepada pengirim bahwa kita berminat, banyak atau sedikit atau bahkan zero. Ya. Oke. Iya kan? Kayaknya mungkin lebih banyak kalau kita terima pesan teks yang seperti itu kita ya skip gitu ya. Benar nggak sih Pak James? Karena saking banyaknya kita terima hal-hal yang seperti itu dalam sehari. Setuju. Nah, kalau begitu ada dong tekniknya atau ada dong triknya gitu ya. Gimana caranya supaya kalau kita nih, giliran kita yang kirimin pesan teks kepada customer kita, minimal itu dia benar-benar baca sampai tuntas ya Pak James ya? Yes. Nah, minimal kita baca sampai tuntas ya, silakan Ola. Ya, baik. Pak James, tapi sebelum tekniknya, Pak James bisa nggak sih kasih reason-nya gitu? Apa yang membuat kita sebagai person gitu ya, itu bisa tertarik tuh Pak James ya, secara psikologinya, secara kepentingannya, kebutuhannya, apa yang mempengaruhi Pak James? Dasarnya kalau buat kita tertarik itu ada beberapa hal. Satu jelas-jelas adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Bermanfaat buat kita itu akan buat kita lebih tertarik untuk membacanya ya. Satu. Kedua adalah informasi yang perlu kita tahu
supaya bisa menghindari problem, menghindari lakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan problem besar, kerugian duit, kerugian kesehatan, kerugian nyawa bahkan. So 2 things. Number 1, benefit, and number 2, information that you need to know to avoid problems. Ini 2 hal, ya. Dan of course, cara penulisan yang menarik. Cara penulisan yang menarik, ya copywriting lah ya, cara penulisan yang menarik. Jadi secara umum 2 hal yang akan buat kita tertarik. Satu, sesuatu yang bermanfaat buat saya. Nah, itu akan buat saya baca. Ya. Kedua adalah information yang saya perlu tahu. Kalau enggak, saya yang rugi. Itu yang buat saya membaca. Ya, artinya sisi bahwa kita ingin dapat untung dan sisi kita ingin terhindar dari masalah, kira-kira begitu ya, Pak James ya. Baik, kita akan mulai nih Smart Listener 10 times more-nya ini apa begitu ya. Artinya apa yang harus kita lakukan, yang kita tulis itu mungkin nanti kita akan belajar dari Pak James mengenai trik-triknya ya. Habis ini ya Smart Listener ya. Sabar sebentar, tetap bersama dengan kami. Sambil siapin nih kopi Anda. Saya tahu di luaran sana mungkin tadi kita subuh-subuh udah diguyur hujan dulu ya. Jakarta dan sekitar. Di sini juga sedang hujan gerimis ini di sini. Di Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Baik, Smart Listener kami jeda sesaat. Anda bisa bertanya, pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau bisa live chat di YouTube di Kenal Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener, saat peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke musim hujan, seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab, serta rentan menimbulkan penyakit. Namun, dengan sirkulasi udara yang baik, udara pengap dan lembab dapat dihilangkan dengan bantuan kipas angin untuk bisa menciptakan sirkulasi udara yang baik. Dan kini ada produk baru dari KDK, yaitu kipas angin dinding dengan tali ganda tipe WQ40E. Produk baru WQ40E ini mempunyai 3 kecepatan yang bisa diatur dengan menarik tali ke-1 dan tali kedua untuk memudahkan menghentikan dan menggerakkan osilasi sehingga tidak perlu repot untuk menarik tombol yang berada di atas belakang kipas. Produk baru kipas angin dinding WQ40E memiliki model elegan dan hembusan angin yang kencang, cocok dipasang di semua ruangan. Produk baru kipas angin dinding tali ganda WQ40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Informasi lebih lanjut hubungi 021 563 8311 atau toll free di 0800 1333 535. KDK Solution to your ventilating system. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network
dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan sahabat yang bergabung meskipun di luar sana hujannya, tetap semangat Smart listener sambil seruput kopi teh Anda. Izinkan kami pagi hari ini melanjutkan perbincangan how to write your WhatsApp text and promotional materials to sell. Nah, ini yang kita mau mulai bahas nih, Pak James. Tapi kalau bicara tentang WhatsApp text dan juga promotional materials gitu ya, apakah ini berbeda ya Pak James? Apa perbedaannya? Di bagian ini mungkin Pak James bisa tolong jelaskan lebih banyak supaya kami bisa tahu perbedaannya. Silakan Pak James. Oke, kalau kita buat brosur itu jelas ya, relatively gampang, relatif straightforward ya. Brosurnya, apakah brosurnya nanti di print jadi hard copy atau jadi e-brosur yang kita kirim lewat WhatsApp dan blast dan email dan whatever ya, broadcast dan sebagainya, itu relatively straightforward. Oke. Nah, tapi kalau WA berbeda olah, ya. Kalau WA itu, kalau kita mau jualan lewat WA, ya, pasti WA itu karena jualan harus ada banyak penjelasan, betul? Ya, penjelasan produknya, manfaatnya, dan harganya, promonya, dan sebagainya, betul ya? Kenapa produk ini berbeda dengan produk yang lain dan sebagainya, oke? Ya. Nah, kalau kita mau jualan, dan kita harus menjelaskan ya sampai orang tertarik, sampai orang mau beli, itu penjelasan udah pasti panjang, betul? Tulisannya udah pasti panjang, betul? Dan tadi Ola pun bilang, kalau lihat panjang aja kita scroll kan? Kalau lihat panjang aja kita scroll. Apalagi kita lihat sekilas di bawah masih ada huruf biru, WhatsApp ya, read more lagi. Buset, sudah belum selesai bawah read more. Malas antar aja dah, betul kan? Nah, di dunia WhatsApp begitu sesuatu yang kita entar aja, udah pasti hampir 100% nggak kembali lagi, betul kan? Ya, oke. Jadi itu dia. Kalau kita mau jualan lewat WhatsApp, teksnya panjang, pasti sudah nggak ada respons. Kalau teksnya tidak panjang, alias singkat-singkat, sudah pasti orang tidak cukup informasi untuk buat keputusan beli atau tidak, betul? Pun tidak akan beli, ya kan? Jadi lengkap kepanjangan nggak dibaca, gimana mau beli? Boro-boro beli, baca juga enggak, ya. Kalau tidak mau panjang-panjang, singkat. Kalau singkat pula terlalu pendek, terlalu singkat untuk buat orang buat keputusan, pun tidak beli. Maka dari itu banyak orang sales kirim lewat WA informasi-informasi, tetapi responsnya jelek, ya. Nah, teman-teman, ini mungkin saya usulkan ya, Anda setuju atau tidak setuju, silakan dipertimbangkan. Zaman sekarang seperti Ola bilang, kita harus combine ya. Combine itu menurut saya, kita kirim WA, kemudian kita follow up. Kita follow yang serius ya, yang berminat. Kita follow up dengan penjelasan yang panjang lebar, boleh. Kita follow up dengan penjelasan by telepon, boleh. Ya, sekali-sekali kalau customer berkenan ketemu sama kita, kita follow up dengan buat janji pertemuan, lebih bagus lagi, ya, oke ya. Tetapi follow up, screening. Oke, contoh ya teman-teman ya, smart listeners. Kalau saya kirim ke WhatsApp ke 500 orang, oke. Tujuan dari WhatsApp yang saya kirim kepada 500 orang ini bukan untuk jualan. Ya. Bukan untuk jualan. Tujuan dari saya kirim ini, saya ngomong agak pelan sedikit supaya kita bisa nangkap ya. Oke, bisa nyerap nih. Tujuan dari saya kirim WhatsApp ini bukan untuk jualan, tetapi tujuan dari saya kirim WhatsApp kepada 500 orang ini adalah untuk menyaring, memfilter
antara 500 orang ini siapa yang relatively lebih tertarik. Oke, relatively lebih tertarik. Mana tahu dari 500 orang ini yang tertarik hanya 50 orang. Ya, atau hanya bahkan 30 orang, 20 orang saja. Oke. Nah, dari mana saya tahu dari 500 orang ini siapa yang tertarik? Siapa 20 orang atau 50 orang yang relatively lebih tertarik daripada yang lain? Oke. Nah, kalau saya kirim WhatsApp panjang lebar kepada orang ini semua, dia sudah baca, antar aja deh. Udah. Kalau singkat-singkat, ini jualan apa sih? Nggak jelas. Dua-dua nggak respon. 30-20 orang pun tidak respon. Tetapi tujuan dari saya kirim 500 WhatsApp ini, tadi saya sudah bilang, adalah untuk filter, sehingga 20-50 orang yang tertarik ini WA ke saya. WA ke saya. Nah, kalau dia WA ke saya, itu sudah indikasi bahwa inilah 20 orang yang lebih tertarik daripada yang lain. Daripada 480 yang lain. Betul kan ya? Jadi tujuan dari Anda kirim WA adalah menyaring, filter, dan cara filter adalah pancing mereka WA ke Anda. Oke? Nah, bagaimana cara pancing mereka WA ke Anda? Tujuan dari WA tadi saya sudah tekankan dan saya mau tegaskan lagi. Tujuan dari WA yang Anda kirim bukan untuk jualan, tetapi buat mereka penasaran. Buat mereka penasaran. Oke? Jadi WA yang Anda kirim, ya seperti ibaratnya rok wanita ya. Oke, rok wanita. Cukup panjang untuk cover poin-poin yang penting, tapi cukup pendek untuk tetap dia penasaran. Oke, jangan kepanjangan sampai kau pengantin. Ada pada malas lah. Oke ya, dan sebagainya. So, yang Anda kirim, contoh ya, yang Anda kirim kalimat pertama itu kasih manfaat. Ya, kalimat pertama kasih manfaat, oke. Atau Anda untuk Anda yang sedang mempertimbangkan beli rumah. Ya, beli rumah untuk investasi maupun untuk ditinggal dalam waktu 1 tahun ke depan. Jangan beli rumah sebelum Anda dapat 5 poin penting ini. Kalau tidak, bakalan Anda salah beli atau salah investasi. Mau tahu 5 poin penting ini, silakan WA ke saya akan kirim 5 poin penting ini kepada Anda. Nah gitu. Oke, nah, jadi orang yang punya rencana mau beli rumah atau investasi atau mau tinggal, dia akan, kayaknya ini saya perlu tahu nih, kalau enggak rugi. Nah, dia akan balas ke saya, ya, tolong dong informasi tentang 5 poin itu. Nah, berarti orang ini dalam waktu dekat bakalan beli rumah nih, oke, atau beli rumah buat anaknya dan sebagainya. Tapi orang, nggak ada rencana beli rumah, udah nggak usah dah. Nah, lewat tuh. Jadi dari 500 itu saya kirim, 20 yang respon, 20 inilah dalam waktu dekat punya rencana beli rumah kan. Itu dari filter dulu, baru nanti kita follow up. Ya, itulah poinnya Ola. Oke. Nah, godaannya kan kadang-kadang kita kepenginnya adalah di semua data kita sebar nih, ternyata salah ya. Tujuannya adalah membuat dari sekian tadi tuh ya. Kalau kita bilang kita punya 1000 kontak, kita punya sekian banyak kontak adalah untuk menyaring ya Pak James ya. Ya pasti akan ada nih yang akan penasaran begitu. Nah, bagaimana caranya membuat penasaran? Tadi Smart Listener sudah disampaikan kalimat pertama adalah tentang manfaatnya. Pak, gimana ya kalimat yang bisa merangkumkan ya tentang manfaat? Karena godaan terbesar tuh kita kepengen langsung jabarin di awal semuanya gitu. Yes. Jangan, nahan ya. Nahan. Ya. Jadi misalnya kita punya training untuk para remaja, ya. Okay. Apakah Anda punya putra-putri remaja ya yang sekarang sedang bosan dengan learning from home, ya, dan mereka udah mulai tidak termotivasi untuk belajar, ya. Berita baiknya adalah saya punya video untuk menjelaskan kepada para orang tua bagaimana kita bisa mendukung putra-putri kita supaya mereka lebih semangat belajar online. WA ke saya dan saya akan kirim video penjelasan ke Anda. Nah, WA, berarti dia orang tua, dia perlu, anaknya lagi bosan kan? Udah dari sana udah filter. Gitu. Tahan, ya seperti Allah bilang, nahan dulu. Jangan saya ada lala manfaat dari lala, aduh kelamaan dah.
Iya gitu. Oke. Iya juga ya. Kalau ini nih yang tadi diingatkan oleh Pak James, kalau kepanjangan udah pasti tidak dibaca, tapi kalau kurang customer nggak mau membuat keputusan gitu ya, karena merasa kurang informasinya. Nah, Pak James, kalau tadi Bapak mengatakan ini pasti ya Pak James, dari yang kita kirim itu akan tersaring ya, akan muncul orang yang merasa punya kepentingannya terwakili ya Pak James. Nah ini orang tuh berpikirnya iya nanti kalau ada, kalau enggak gimana? Nah itu gimana tuh Pak James? Iya, kalau enggak berarti Anda kirim panjang lebar juga nggak akan ada respon kok. Yang kasih sesuatu yang bermanfaat aja orang nggak respon, apalagi you jelasin panjang lebar. Percuma akan baca juga enggak. Ya, jadi berarti target grup yang Anda kirim WA itu bisa jadi salah target. Ya jadi kalau saya kirim WA panjang lebar dan orang tidak respon, saya tidak tahu kenapa orang tidak respon. Apakah dia tidak baca atau setelah baca tidak tertarik? Betul kan? Ya, saya nggak tahu. Tidak baca bikin penasaran, sudah baca tidak tertarik pun bikin penasaran. Tapi kalau saya kirim manfaat yang saya akan berikan, manfaat yang saya berikan pun orang tidak tertarik, berarti satu manfaat yang saya kirim itu kurang menarik atau target marketnya salah. Oke. Baik, Pak James nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena tadi Pak James di awal juga sudah sempat sampaikan ini berbeda ya antara WhatsApp dengan promotional materials gitu kan. Nah, kita lanjut nanti kalau begitu setelah kita bisa menyaring ini orang-orang dari database kita begitu ya. So what next gitu kan, supaya akhirnya mereka bisa membuat keputusan ya smart listener, atau bahkan kemudian kalau ada kalimat-kalimat contohnya begitu ya, contoh-contoh kalimat Pak James nanti kita bisa diberikan suggest-nya begitu. Kami jeda sesaat, Smart Listener tetap bersama dengan kami lanjutkan perbincangannya setelah beberapa informasi berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Joox Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnis itu
sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brain Management. Smart Brain Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan juga Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya, meskipun hujan turun ya. Kemudian saya ingin beralih ke Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi ini kami mengajak Anda untuk membahas satu topik yang kalau menurut saya ini sih kekinian banget ya, adaptif terhadap situasi yang kita hadapi sekarang ini, di mana kita sulit sekali untuk selalu bisa punya waktu ketemu langsung dengan klien atau customer kita. How to write your WhatsApp text and promotional materials to sell ya. Ini penting banget karena selama ini mungkin kalau kita kirim WhatsApp ya banyak kan itu ya sekedar, kan gampang tuh ya, tinggal viralkan gitu. Padahal kita nggak tahu. Nah, Smart Listener, kalau bicara tentang literasi membaca dari masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah loh. Jadi kalaupun kita misalkan kirim ya teks gitu ya Pak James ya, yang bermanfaat sekalipun tetap nggak kebaca juga loh dengan tuntas ya, dengan total begitu dari customer kita. Terbuktilah kami beberapa kali kepada customer, kepada listener gitu juga ya, udah ditulis itu kemudian masih yang salah memahami, salah mengerti juga gitu. Nah, untuk menghindari ini nih, tadi Pak James sudah sampaikan di awal kita mengirimkan pesan promosi itu diawali dengan kalimat pertama tentang manfaatnya. Nah, sekarang what next nih Pak James? Begitu kita sudah berhasil menyaring, sini diapain, gimana begitu ya? Apakah udah pasti bahwa orang-orang yang tersaring ini itu mereka akan bisa segera memutuskan? Intinya supaya mereka bisa memutuskan yes gitu, saya mau pakai kamu gitu. Itu selanjutnya gimana nih Pak James dengan mempergunakan WhatsApp? Silakan. Oke. Begitu sudah ada balasan ya WhatsApp ya, dari 500 orang yang saya kirim ada balasan 20 lah. Oke, ya saya tertarik, silakan kirim informasinya, ya silakan kirimkan 5 tipsnya. Nah, kita ini sebagai orang sales, begitu ada respons, kan udah happy kan? Nah, ini ada respons nih, daripada saya kirim 500 sampai jempol saya pegel tapi nggak ada respon, betul ya? Ini 20, nih ada tanda-tanda kehidupan nih, asik ya. Nah, tolong jangan siapkan informasi lengkap. Oke, kasih dulu ya. Nah, dia minta 5 tips. Oke, katakanlah untuk para remaja ya. Sebelum kita dengan girang kirim 5 tips, video 5 tips itu atau catatan 5 tips itu, bisa WA, bisa telepon ya orang yang balas kepada kita ya. 1, terima kasih ya sudah berminat dan sebagainya ya. Kira-kira boleh saya tahu dengan ibu siapa? Betul ya, karena kadang-kadang dia balas kita nggak tahu namanya, ada nomor saja ya. Boleh saya tahu ini dengan ibu siapa? Ya. Kedua, nanti dia balas, Ibu Selvi. Oh, Ibu Selvi, terima kasih Bu. Boleh saya tahu ini untuk putra atau putri Anda? Oh, untuk putra saya. Oke. Putra usia berapa Bu? Ya, nanti dia kasih tahu usia 14. Oh ya, berarti udah SMP ya, SMP kelas 2 ya, katakan ya, SMP kelas 2. Dia sekolahnya apa? Sekolah nasional atau sekolah internasional Bu? Atau national plus Bu? Ya. Kenapa? Nanti dia balas, oh sekolah nasional. Oh, supaya TikToknya ya, supaya TikTok jangan langsung kirim, oh terima kasih selesai kan. Ya. Tapi kalau kita lihat ya,
Kita kasih pertanyaan singkat, dia jawab singkat. Pertanyaan singkat, jawab singkat. Nah, kalau kita lihat dan dia lihat, chatnya udah panjang tuh. Chatnya udah panjang. Nah, begitu chatnya sudah panjang, secara psikologis terkesan kita sudah mulai ngobrol dengan lawan bicara kita, betul? Sudah ada engagement kan? Sudah ada engagement. Jadi dia nanti lebih mudah bertanya. Awal-awal kita yang bertanya. Okay, nanti kita tanya, oke, kira-kira Bu, kendala yang dihadapi putra Ibu kenapa? Karena mungkin gurunya bosan. Oh ya, oke. Kira-kira apa yang Ibu harapkan? Okay, betul ya? Kira-kira ibunya, saya harapkan gini. Oh, I see. Okay, alright. Bu, kalau kami punya program yang bisa membantu putra-putri Anda, apakah kira-kira berminat? Pasti dia tanya, program seperti apa? Betul ya, program seperti apa? Nah, kira-kira kalau program weekend hari Sabtu, ya, hanya 4 jam, 2 jam, jam 9 sampai jam 11, nanti jam 1 sampai jam 3, kira-kira akan dia berminat nggak online? Ya, tapi ya saya harus tanya dia dan sebagainya. Oke, Bu, oke. Kira-kira investasi yang Ibu siap berapa? Kalau kayak gini investasinya 500.000 masih oke lah, atau 200.000 atau 300.000 atau saya nggak tahu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Selvi ya. Bu, saya kirim videonya sekarang ya Bu ya. Saya kirim videonya sekarang. Nah, video kita kirim tentang 5 kiat itu kan, bagaimana anak belajar tambah motivasi dan sebagainya. Di belakang videonya kami punya solusi yang khusus webinar 4 jam buat putra-putri Anda. Kalau Ibu mau tahu lebih banyak, WA ke saya lagi dan saya akan kirim brosur lengkap. Nah, jadi sekarang saya sudah tahu nih, orang ini Ibu Selvi, dia punya putra usia 14 tahun, kendalanya apa yang diharapkan, ya, dan budgetnya mungkin sampai dengan 500.000. Oke, kan udah tahu. Yes. Nah, pertanyaannya, akankah orang kasih tahu kita informasi sampai segitu ya Ola ya? Betul. Tidak akan dia kasih tahu jika dia sudah terima informasi video kita. Oke, karena ya dia kan WA ke kita dengan harapan dapat video kan ya, 5 kiat itu. Begitu dia sudah dapat 5 kiat, dia sudah nggak perlu kita kan. Nah, maka dari itu sebelum kita kirim 5 kiat itu, mumpung dia masih butuh kita, tarik informasi dulu. Tarik informasi dulu ya. Kita pegang nih 5 kiatnya. Ayo kasih informasi dulu. Saya nggak minta banyak-banyak kok. Nama Anda, putra-putri, usia, kendala, apa yang diharapkan. Relevan banget, betul? Oke, sudah dapat, baru saya kirim. Dengan demikian kan saya sudah ada informasi nih. Supaya besok-besok kalau saya mau follow up, ini cocok nih. Anaknya 14 tahun, follow up dong. Nah, gitu loh. Oke, jadi dari 20 itu yang saya follow up, mana tahu 5 jadi beli. Oke, itu masih lebih bagus daripada saya kirim WA 500 orang, nggak ada yang balas kan? Ya. Nah, itulah dengan cara gitu kan bukannya penjualan udah naik 100 kali, 10 kali lipat. Ya. Ya, artinya ini kita jadi mempergunakan prinsip sniper gitu ya Pak James ya. Yes. Ketimbang artinya energi kita buang gitu kan percuma kepada sekian ratus yang belum tentu menghasilkan. Yes. Tapi setelah kita menyaring akan ada sekumpulan yang punya kepentingan yang sama ya, Pak James ya. Oke, Pak James itu mungkin banyak yang berkata begini atau yang berprinsip Pak James kan ya udahlah gitu kan supaya nggak repot-repot udah sekalian aja sekali blast langsung gitu kan. Nah ini apa kekurangannya atau bahayanya ini pemikiran yang seperti ini? Karena kan kita nggak mau capek-capek. Kalau kayak tadi Pak James kan benar-benar seperti kayak kita membangun hubungan banget tuh Pak James ya. Kayak dengan orang terkasih kita pengennya dia balas WhatsApp kita terus kan. Kita pengen dia memberikan chat terus gitu. Kalau bisa chatnya jangan pendek-pendek lah gitu ya. Nanya kayak apa gitu. Apa bahayanya Pak James? Kalau kita ya akhirnya tuh ya udah blasting sekali begitu. Bahayanya adalah misalnya nih, dia kalau lihat teks saya panjang, ataupun dia baca ya, kalaupun dia baca ya, dia baca dan dia lihat, waduh tanggal ini anak saya nggak bisa nih, pasti dia udah nggak respon kan? Dan kita nggak tahu, dia bilang, wah ini bagus ini topiknya, harganya cocok nih, mampu nih. Tapi astaga tanggal ini nggak bisa, kita mau keluar kota atau kita sudah ada janji, nggak bisa nih, betul ya? Gara-gara dari sekian banyak hal,
satu nggak bisa aja, dia sudah nggak balas ke kita, betul? Tapi kalau dia WA ke kita balas TikTok, nanti kita kirim brosurnya, waduh, ini tanggalnya saya nggak bisa nih. Nah, nggak apa-apa. Kenapa? Saya sudah punya data dia. Sehingga untuk angkatan berikutnya saya masih bisa kirimkan. Itu loh. Ya, jadi saya cenderung ya kelihatannya kirim sekaligus broadcast informasi selengkap-lengkapnya setebal ensiklopedia. Tapi no point, nggak ada respons. Tujuan dari kita WA adalah respons. Nah, kalau kita udah kirim namun tidak ada respon, mendingan nggak usah kan? Orang sudah tahu tapi tidak berminat. Lebih parah, lebih baik mendingan nggak usah tahu sekaligus. Tapi begitu tahu dia lebih berminat. Itu yang saya suka. Ya, jadi ya ingat ya teman-teman, tujuan dari WA adalah bukan untuk jualan. Jujur, mau nelpon aja belum tentu bisa closing, apalagi lewat WA, betul? Tujuan dari WA adalah mancing respons. Tujuan dari WA mancing respons. Yes. Ya. Oke. Tujuan dari WA adalah untuk mancing respon. Ini perlu kita garis bawahi nih. Supaya nggak tergoda untuk ya itu tadi ya. Akhirnya semua, karena kita nggak mau capek, sekali ketik gitu kan, langsung blasting. Sementara itu nggak menghasilkan apa-apa. Smart listener lebih baik mungkin kita berrepot-repot sedikit, gitu kan, tapi menghasilkan ketimbang kita nggak mau berlelah, ya tapi kemudian nggak dapat apa-apa. Satu sesi yang terakhir Smart listener nanti kita tajamkan ya, bicara tentang promotional material study gitu kan, dan supaya jualan kita melalui WhatsApp itu bisa lebih tajam lagi. Kami jadi sesaat, pertanyaan-pertanyaan dari Anda kami akan jawab ya selepas beberapa informasi berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener, how to write your WhatsApp text and promotional materials to sell. Ini yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, hari pertama di bulan Maret ya. Banyak yang ya kita berharap hari-hari di bulan Maret ini akan jauh lebih memberikan rezeki yang berlimpah buat kita semuanya. Amin ya. Nah, kita coba nih buat smart listener siapapun Anda gitu ya, udah tahu dong narasumber kami yang kami hadirkan ini ya sekelas-kelasnya ya Pak James gitu ya, kompeten, kredibel di bidangnya, konsisten ya. Kemudian bukan cuma sekedar konsisten tapi selalu kita menemukan hal-hal yang baru. Nah, kalau Anda ingin ya produk Anda bisa dipromosikan di mana Pak James ini juga memberikan edukasi. Ayo segera Anda kirimkan WhatsApp Anda ya. Boleh di WhatsApp ke 081332503717 untuk Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Oke. Baik, Pak James, kalau itu tadi bicara WhatsApp untuk mereka penasaran. Beda nggak sih kalau WhatsApp-nya ini untuk menjual? Tapi sebelum Pak James menjawab, saya mau bacakan dulu pertanyaan ya. Satu nih pertanyaan dari Pak Ridwan yang bergabung bersama dengan kita dari Banjarmasin. Selamat pagi, semangat Pak James, terima kasih. Selamat pagi Pak Ridwan dari Banjarmasin. Ya, saya beberapa kali ikut pelatihan Pak James katanya seperti itu ya, baik yang online maupun yang offline. Thank you Pak. Baik, nah saya ingin bertanya nih sama Pak James gitu kan. Pak, kan kadang-kadang kalau kita ketemu dengan customer itu tuh suka langsung di WhatsApp itu suka langsung nanya gitu, ini ada diskon nggak, ada promo nggak? Padahal kita nggak kasih diskon, nggak kasih promo. Nah ini gimana cara mengatasi yang seperti ini nih Pak James ya? Karena kalau lewat WhatsApp kan kita nggak bisa ngejelasin gitu tentang kelebihannya apa dan sebagainya. Langsung ditembak ada diskon nggak, ada promo nggak? Silakan Pak James. Kalau saya ditanya ya Pak, namanya bisnis selalu bisa diatur ya, selalu biasa. Besar dan promonya sangat tergantung Pak, sangat tergantung kepada titik. Ya udah, pasti dia balas tergantung kepada apa. Betul? Dia balas tergantung kepada apa. Pak, daripada kita WA-an, kapan waktu Bapak santai? Saya telepon Bapak, kita ngobrol 5 menit, 10 menit aja Pak. Ya, sehingga Bapak bisa tanya saya sepuas-puasnya, saya juga bisa jelaskan selengkap-lengkapnya. Kapan Bapak santai? 5 menit lah kita teleponan, 10 menit kita teleponan. Kalau berminat kita bahas lebih lanjut, kalau nggak berminat ya sudah tuntas Pak. Ya, kapan ada waktu Bapak santai-santai Pak? Hari ini, siang atau sore Pak? Tunggu aja. So that's an appointment, right? Only by appointment, bukan physical visit, tapi visit by phone. Tuh kan? Dari 2 pertanyaan aja saya sudah nggak mau balas nih. bukan karena saya pelit, tapi karena orang ini berpotensial dan saya mau tingkatkan engagementnya dari sekedar WA ke telepon. Dan saya tahu kalau bisa telepon, kita ngobrolnya bisa lebih TikTok lagi. Ngobrolnya bisa lebih TikTok lagi. Jadi gitu. Baik, apa kesalahannya Pak James kalau misalkan ada tertulis hanya WA only, WhatsApp only begitu? Tadi kan Pak James mengatakan kalau sudah ada ketertarikan curious yang seperti itu tuh kan sebenarnya kita bisa tingkatkan hubungannya menjadi berbicara, telepon begitu kan? Yes. Nah, kayaknya nih banyak yang nggak siap untuk ngobrol, untuk bicara sehingga kemudian hanya WA teks. Nah, kalau menurut Pak James ini bagaimana cara mengubah mental? Aduh, nanti kalau saya ngomong malah jadi nggak bisa nih, nggak lancar nih ngomongnya. Pak James kasih triknya dong Pak James. Justru saya bilang pandemik ini bikin kita malas. Pandemik ini bikin kita malas. Dulu sebelum pandemik kita telepon orang, kita ngobrol-ngobrol sama orang, kita kunjungi orang, betul? Gara-gara pandemik sudah nggak bisa kunjungi orang, pindah ke WA, malah jadi malas ngobrol sama manusia, betul? Betul nggak? Jadi malas ngobrol sama manusia. Ya, pandemik ini buat kita malas berinteraksi loh. Karena seolah-olah lebih mudah WA. Yes, lebih mudah jawab. Tetapi tingkat engagement-nya sangat rendah, sangat rentan. Dia paling bilang, ya oke, terima kasih. Kasih jempol-jempol-jempol. Hilang dia. Oke, terima kasih, jempol-jempol-jempol. Hilang, Anda follow up, nggak ada lagi. Kenapa?
nggak ada engagement. Tapi kalau by phone kita bisa ngobrol-ngobrol, betul ya? Ya, Ibu by the way, Ibu Ola tinggal di mana Bu? Gitu kan ya? Kantornya di mana? Ya, di voice conversation kita bisa menyimpang belok kanan, belok kiri. It's okay. Tetapi WA orang tanya kita harga, kita tanya by the way, Ibu tinggal di mana, kan nggak relevan banget, betul kan ya? Jadi kok orang ini sok akrab sih? Kalau WA kita harus ikut alur. Kalau by voice, kita bisa belok kanan, belok kiri, terus mana tahu dia lagi ngobrol-ngobrol, ada suara bayi lagi menangis tuh. Ibu lagi di rumah ya Bu, Ibu urus anak ya. Oh, ya tuh lagi kecil, lagi rewel tuh. Kenapa? Nggak tahu tuh lagi meriang tuh. Ya kan kita bisa bahas nih. Jadi dengan anak nangis, kita ajak ngobrol anak. Kan tingkat kelibatan kita sudah lebih akrab, betul? Karena ngobrol tentang anak, ngobrol tentang bayi, ngobrol tentang meriang, betul kan ya? Yang nggak bisa kita bahas di WA. Nggak ada cerita kita lagi WA bisa dengar anaknya nangis, nggak bakal bisa. Ya. Jadi spontanitas itu yang kita pakai untuk ngikat gitu loh, tingkatkan hubungan kita ya. Gitu. Ya. Baik, ini perlu kita pertimbangkan bareng-bareng, bener juga ya. Ini selama pandemi kita jadi kayak kurang jadi menikmati sebagai human ya, karena kita lebih fokusnya kepada ini teknologi gitu. Padahal ada engage yang harus kita bangun. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak James ya, bagaimana kemudian kita bisa menuliskan write WA to sell. Kalau tadi kan untuk membuat to make everybody curious nih. Ini kalau untuk to sell tuh apa perbedaannya Pak James? Oke, tadi kan untuk respons ya. Tujuan of course untuk respons adalah ujung-ujung to sell kan, ya. Oke, cuma di WA-nya kita nggak sell, kita pancing respons. Oke, itu dia balas WA ke kita ya untuk minta, oke, saya perlu 5 kiat itu. Dari sana kita follow up, ya. Tapi kadang-kadang ada yang untuk Anda yang mau tahu lebih banyak, silakan klik link ini. Klik link ini. Nah, dari link itu lari ke websitenya kita, misalnya, ya. Atau dari link itu lari ke yang namanya landing page. Nah, di landing page itulah saya jualan habis-habisan. Di landing page itulah sekali lagi saya jualan habis-habisan, ya. Kenapa? Karena orang yang sampai klik ke landing page itu 20 orang itu udah relatif serius gitu loh. Nah, jadi kita saring lagi kan ya, sudah terfilter. Yang klik ke landing page sudah relatively serius, pengen tahu. Nah, yang pengen tahu itulah yang kita kasih informasi. Oke, jadi tadi dia minta 5 kiat. Oke, begitu untuk tahu 5 kiat, silakan klik ke landing page. Begitu dia klik ke landing page, kita minta dia isi namanya, isi alamat emailnya, isi nomor WA-nya dan sebagainya. Atau dari klik aja udah ketahuan WA-nya mana. Oke, baru kita kasih tulisannya, apa programnya, apa manfaatnya, tapi jangan kasih harga dulu ya. Manfaatnya lalalalalalala. Oke, kenapa bisa lalalala? Karena gini. Nah, terus testimoni, video testimoni orang yang pernah ikut trainingnya, anaknya yang pernah ikut trainingnya, orang tua bersaksi, kasih testimoni, lalalala lagi ya. Acara ini kapan diselenggarakan dan sebagainya. Baru ujung-ujung ini harganya. Oke, ini harganya. Untuk daftar tinggal klik ini aja, udah daftar gitu loh. Ya, nah, jadi di landing page itu kita bebas untuk jualan selengkap-lengkapnya karena orang yang klik ke landing page dasarnya udah berminat. Nggak mungkin kita jelaskan sepanjang lebar itu di WhatsApp broadcast kita. Pasti di skip. Oke, jadi sekali lagi kita kirim WA awal itu untuk memancing responsnya bisa dia WA ke kita WA balik, tanya, terus lanjut dengan telepon call, atau dia klik ke landing page, dan di landing page itu kita jualan. By text, atau by video, by pictures, gabung semua. Itu di landing page-nya. Jadi bercabang, dua-dua bisa jualan sih. Oke, baik. WhatsApp, jadi ini ya WhatsApp yang membuat kita bisa berjualan itu adalah hubungkan dengan landing page. Ini bahasan yang secara khusus ini juga banyak orang yang berpikir, aduh Pak James ini repot lagi untuk bikin landing page. Nah, Pak James mungkin bisa kasih tips atau triknya gitu ya. Keuntungannya kalau kita punya landing page ya, itu selain tadi dari kita bisa bebas berjualan di sana, tadi Pak James mengatakan
bahwa orang yang masuk ke landing page itu sudah pasti orang-orang yang benar-benar tertarik begitu kan. Nah, mungkin Pak James bisa tambahkan lagi Pak James, sehingga kemudian ya kita juga akhirnya berlomba-lomba nih untuk menyiapkan landing page ini Pak James, keuntungan lain begitu. Iya, jadi keuntungan lain dari landing page adalah Anda sebagai orang sales sudah sama sekali tidak perlu layani 20 orang yang berminat itu kan. Anda nggak usah WA ke dia, Anda nggak usah tanya ke dia, mau beli aja sendiri di landing page sana. Oke. Gitu loh. Oke, jadi Anda broadcast ke 500 orang, dari 500 orang itu 30 berminat, yang 30 berminat itu otomatis ke landing page, dia baca sendiri, dia lihat sendiri, dia berminat, dia beli. Dari 30 itu katakanlah 5 sampai 10 orang beli. Berarti Anda broadcast ke 500 orang yang kemudian 10 orang beli. Sama sekali Anda nggak perlu loh, Anda lepas tangan loh. Anda lepas tangan pun sudah dapat 10 pembeli. Nothing tulus kan, itu pasif banget, betul kan? Pasif banget. Ya, dan landing page-nya, template-nya sama. Anda mau jual training ini, template-nya sama. Trainingnya sudah lewat, minggu depan ada topik lain, ganti topik isinya, tapi template-nya mirip. Oke, Anda mau jual baju, Anda mau jual jasa, Anda mau jual coaching, Anda mau jual konsultan, nasihat hukum, sama semua template-nya. Step-stepnya sama. Nah, itulah yang kita akan ada workshopnya ya, Ola di bulan Maret ini. Saya lupa tanggalnya ya. Dan di workshopnya kami ajarkan step-stepnya, ada template, dan yang ikut workshopnya template-nya dikasih kepada Anda. Oke ya. So silakan hadir workshopnya, hanya 2 jam, total 4 jam. Sudah ada template-nya, sudah dapat prakteknya lagi. Lewat online kita ada prakteknya. Menarik sekali. Setiap tahun saya ada 2 angkatan. Ini sudah tahun kedua saya bawa. Ini tahun ketiga ya. Sudah angkatan kelima ini. Oke. So bulan Maret. Rata-rata responsnya selalu bagus. Siap. Pak James, kemana mereka bisa menghubungi? Silakan. Oh ya, silakan Anda bisa DM ke saya ya di Instagram saya James Gui, langsung DM aja Pak James, kirim brosur dong, minta brosur dong. Oke, atau Anda bisa WA ke rekan saya Ibu Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi ya, 0813 1417 6735. Atau Anda bisa ke Instagram saya, James Gui, DM ke saya aja langsung. Saya akan aturkan brosur dikirim ke Anda. Oke? Bahkan ada videonya lagi, ada videonya juga. Kita pamit Pak James untuk menutup perbincangan ini. Terima kasih karena Pak James tadi memberikan banyak insight. Semoga ini bisa membantu kita. Buat Anda yang tertarik, silakan Anda segera DM Pak James ya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network. Pukul 8 di Jakarta, Palembang, dan Medan. Pukul 9 di